Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan dakirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Be the best. Selamat bertemu kembali anak-anakku, siswa-siswi SMKN 1 Cibatu dalam proses pembelajaran PAI interaktif yang masih dilaksanakan secara daring online bersama Bapak Haji Edi Kusnadi SAG, yang mana pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas materi utama berkaitan dengan kafiat jenazah ataupun pengurusan jenazah. Materi ini cukup penting dalam kehidupan sehari-hari karena pengurusan jenazah itu kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimat. Hukumnya wajib, semua wajib bisa, semua wajib memahami, semua wajib tahu tata aturan berkaitan dengan bagaimana pengurusan jenazah secara Islami, secara ajaran agama kita. Anak-anakku, kita lihat dulu wakafa bil mauti wa izzah. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat bagi kita semua. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, karena ini merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Allah, menghadap Tuhannya dengan hati bersih, memperoleh kenikmatan, memperoleh kejayaan, memperoleh kesempurnaan. Menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja. Hukumnya fardu kifayah. Dengan adanya sebagai umat Islam yang mengetahui, akan selesailah tanggung jawab ini. Fardu kifayah. Ingat, mati karena kematian tidak akan melupakan. Mati itu pasti loh. Hidup insya Allah. Maka bersiap sedialah untuk sesuatu yang lebih pasti. Kita lihat, inilah masa depan kita. Allahu Akbar, subhanallah. 5 kewajiban sesama muslim. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya kita ketahui ada 5 hal. Apa itu? 1. Menjawab salam. Assalamualaikum. Itu sunnah. Menjawabnya itu wajib. 2. Menjenguk orang sakit. 3. Mengiringi jenazah. 4. Menjawab panggilan, hadir dalam undangan ketika tidak ada hambatan, dan mendoakan orang yang bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku,
Materi ini cukup panjang, namun yang harus kita pahami nanti poin per poin, ya. Apa sih tindakan awal ketika ada seseorang yang mati atau berlaku kematian? Pertama, hendaklah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, tukarkan pakaian dan bersihkan kotorannya, terutama yang keluar dari duburnya. Ketiga, rapatkan kedua belah matanya, lipatkan tangannya seperti dalam sholat, rapatkan mulutnya, luruskan kakinya. Inilah tindakan awal. Bahkan harus ikatkan kedua ujung jari kakinya. Ketika kita dihadapkan kepada orang yang baru saja mengalami kematian, letakkan di tempat yang tinggi dan disunahkan langsung dihadapkan kepada kiblat. Anak-anakku, inilah hal yang harus kita lakukan. Tindakan awal ketika ada seseorang di hadapan kita mengalami kematian. Begitu juga ada 10 amalan juga yang bisa menghalangi seorang mayit itu terhindar dari siksa kubur. Apa itu? Satu, dia memelihara sholat 5 waktu, selalu membaca surat Al-Ikhlas terutama dalam kesakitan dan membawa kematian, senantiasa membaca surat Al-Mulk pada setiap malam, ya, malam Jumat. Mati syahid, mati di malam atau siang hari Jumat, mati karena sakit perut, tidak ditangisi mayatnya di waktu kematian seperti perlakuan jahiliyah, selalu membiasakan diri memberi sedekah, menyempurnakan basuhan wudhu dan menolong orang sedang dianiaya, dan terakhir selalu memohon pada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min dzalik. Inilah pedoman anak-anak agar kita terhindar dari yang namanya siksa. Perlu kita pahami sebagai seorang muslim bahwa dalam kewajiban terhadap jenazah itu ada 4 kewajiban. Apa itu? Pertama, memandikan jenazah. Kedua, mengkafani. Ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, yaitu mengebumikan jenazah atau menguburkan. Anak-anakku, sebagai permulaan dalam pengurusan jenazah ini, harus kita pahami bahwa fardu kifayah, wajib setiap muslim dan muslimat bisa melakukan 4 kewajiban terhadap jenazah ini. Kita bahas satu persatu, yang mana nanti ini 4
kesempatan ini kita lihat bagaimana pengurusan jenazah ketika memandikan. Kewajiban pertama yaitu memandikan jenazah. Perlu persiapan untuk memandikan jenazah. Apa itu? Siapkan tempat yang layak. Kedua, siapkan peralatan, perlengkapan seperti alas mandi jenazah, wadah air, airnya yang suci mensucikan, sabun, pembersih, kapur barus, air mawar atau daun bidara agar wangi. Ketiga orang yang memandikan adalah muhrim. Apa itu muhrim? Keluarga yang halal. Keempat, mendahulukan anggota wudhu atau anggota badan sebelah kanan dengan catatan menutup aurat dan disunahkan 3 kali. Kelima, jenazah bukan mati syahid, karena orang yang meninggal mati syahid itu boleh tanpa dimandikan. Kita lihat bagaimana sih contoh tempat pemandian jenazah itu yang layak. Ini yang yang sudah modern, ya. Nah, ini tempat mandi kamu sudah tahu, ya. Pemandian jenazah yang sudah modern. Peralatan dan persiapan mandi jenazah. Tadi tempat mandi harus pakai tabir. Sediakan kain basahan, kain sugi, sabun, air sabun, air cendana, mawar, dan air kapur baru. Harus paham anak-anakku, karena kita diwajibkan nanti memahami. Air daun bidara, sarung tangan. Apa nanti sarung tangan? Kenapa harus sarung tangan? Gayung, minyak wangi. Inilah peralatan persiapan dalam memandikan jenazah, dan nanti diakhiri dengan handuk. Dari segi gambar silakan dipahami. Ini sarung tangan, ini gayung, kapur baru, ya, bunga cendana. Yang lainnya ini yang tadi Bapak sebutkan satu-satu. Air mawar, minyak wangi, sabun, begitu juga dengan kapur barus. Ya. Ya, sudah lengkap, ya, sudah lengkap. Cara memandikan. Yang pertama, jenazah ditempatkan yang terlindung, bisa menutup aurat. Mulailah dengan basmalah. Jenazah diberi kain basahan untuk menutup aurat. Kalau laki-laki sarung biasanya, kalau perempuan itu kain. Membersihkan kotoran dan najis. Di
diangkat, agak didudukkan. Untuk apa? Kemudian perutnya diurut supaya keluar kotoran. Kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga wajib dibersihkan. Menyiram air ke seluruh tubuh. Diwudukan dan terakhir disiram air campur kapur baru atau daun bidara. Wewangian yang berbau harum. Dikeringkan dengan kain ataupun handuk. Ini ya anak-anakku, ya gambarnya. Niat mandi jenazah laki-laki. Nawaitu ghusla fi hadal mayyit lillahi ta'ala. Sengaja aku memandikan jenazah lelaki karena Allah Ta'ala. Nawaitu ghusli fi hadil mayyit lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusli fi hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kain basahan. Ya. Air merata ke seluruh tubuh. Didudukkan, perutnya diurut-urut agar kotoran dalam perut itu keluar dengan air baru. Disunahkan anggota wudhu dulu yang lebih kanan dan wudukan jenazah setelah bersih. Setelah itu menyirami dengan kapur baru atau wangi-wangian agar wangi karena akan menghadap Allah Ta'ala. Mengeringkan dengan handuk secara merata. Anak-anakku, hikmah mandi jenazah. Kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pertemuan kali ini Bapak hanya menitik beratkan dulu pada proses bagaimana cara memandikan jenazah. Kewajiban seorang muslim yang pertama terhadap jenazah adalah memandikan jenazah. Yang tahap demi tahap tadi telah diuraikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada wa yakum ajmain. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan dengan pertemuan kedua. Setelah memandikan jenazah itu ada kewajiban kedua, yaitu mengkafani, dan yang ketiga itu mensolatkan, dan yang keempat menguburkan. Secara panjang lebar nanti akan dibahas satu persatu. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Ada wa yakum ajmain. Fastabiqul khairat. Jangan lupa subscribe TV Otong Okennya, TV Otong Oken, supaya bisa eksis terus dalam proses pembelajaran PAI interaktif, khusus keluarga besar SMKN 1 Cibatu Purwakarta. Anak-anakku, terakhir mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu kembali.